Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa menikmati berbagai kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-219. Temanya adalah dosa besar akan khamar dan judi meski sedikit memiliki manfaat, serta anjuran berinfak dari kelebihan harta yang terpenuhinya setelah terpenuhinya kebutuhan kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi, katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kalian menjadi orang yang berfikir. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir menerangkan tentang asbabun nuzul, sabab turunnya ayat yang mulia ini. Sekelompok dari golongan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara mereka terdapat sahabat Umar ibn Khattab. Mereka bertanya, "Berikanlah fatwa kepada kami tentang khamar dan judi, karena keduanya bisa menghilangkan akal dan menguras harta." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qauluhu ta'ala, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang khamar dan judi. Ai, Yas'alunaka ya Muhammad an hukmil khamari wa hukmil qimar. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum khamar dan hukum al-qimar atau perjudian. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ai qul lahum inna fi ta'ati wal maisiri dararan aziman wa isman kabiran wa manafi'u madiyah dha'ilah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya mengkonsumsi khamar dan bermain judi itu memiliki bahaya atau darar atau mudarat dan dosa yang besar, dan manfaat yang ditimbulkannya sedikit. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa dosanya itu menyangkut masalah agama, sedangkan manfaatnya berhubungan dengan masalah duniawi, seperti minuman itu bermanfaat bagi badan di musim dingin, membantu pencernaan makanan, dan mengeluarkan sisa-sisa makanan.
Tetapi faedah tersebut tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakan yang terkandung di dalamnya karena berhubungan dengan akal dan agama. Sehingga kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya dararuhuma a'zamu min naf'ihima, bahwa keduanya khamar dan maisir mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Fa inna diya'al aqli wa dhihabal mali wa ta'ridal badani lil murdi fil khamar, yakni bagi khamar peminumnya itu akan dapat menghilangkan akalnya, melenyapkan harta bendanya dan merusak tubuh atau badannya. Wa ma yajurruhu al-qimar min kharabil buyuti wa damaril usari wa hudutsil adawati wal bughdai bainal la'ibain. Kullu dzalika mahsusun wa musyahidun. Sedangkan bahaya bagi judi adalah lenyapnya harta, rusaknya rumah tangga, memunculkan permusuhan di antara para pemainnya. Bahaya keduanya yang gamblang ini tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat keduanya. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai pendahulu untuk mengharamkan khamar secara keseluruhan. Tapi larangan itu masih dalam bentuk sindiran, belum secara tegas. Karenanya ketika ayat yang mulia ini turun, Umar Ibnul Khattab kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamar ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat di dalam suratul Maidah yang secara tegas mengharamkan khamar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa arti khamar dan maisir adalah al-khamru al-muskaru minal asyrabah. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Summiyat khamran li'annaha tasturul aqal. Dinamakan dengan khamar atau menutup atau khimar itu adalah artinya menutup akal. Misalnya seorang wanita itu diwajibkan memakai khimar, itu adalah penutup, yakni penutup kepala dan dadanya. Wal maisir al-qimaru wa asluhu minal yusri li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'abin wa qila minal yasar li'annahu sababul ghina. Maisir itu artinya adalah, atau dengan nama lain al-qimar, dari kata asalnya adalah al-yusri, artinya mudah, sebab uang hasil judi didapatkan dengan tanpa usaha yang kuat dan kerja keras. Dan dikatakan pula demikian, mudah itu karena banyak orang yang mudah kaya dengan judi ini, yakni bandarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini tema yang berikutnya adalah tentang infak. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai apa yang mereka nafkahkan dan apa yang harus mereka perbuat dengan harta mereka. Maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, anfiqu al-fadila anil hajati wa la tunfiqu ma tahtajuna ilaihi wa tadayya'u anfusakum. Nafkahkanlah harta sisa yang melebihi keperluan, dan jangan kalian nafkahkan harta yang kalian membutuhkannya sehingga bisa menjadikan jiwa kalian sia-sia. Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian berfikir.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kalian tentang hukum-hukumnya, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kalian tentang manfaat dan mudarat, serta halal dan haram segala sesuatu, supaya kalian berfikir tentang perkara dunia dan akhirat, sehingga kalian dapat mengetahui bahwa dunia ini adalah fana dan akhirat adalah kekal. Kalian juga mengetahui sesuatu lebih bermanfaat. Kemudian kalian juga mengetahui bahwa orang yang berakal mengetahui yang kekal dan mana yang sirna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah makna dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-219, menjelaskan tentang dosa besar, hukum khamar dan judi yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menginfakkan harta yang lebih daripada kebutuhan. Banyak sekali mudarat yang ditimbulkan oleh khamar dan maisir atau judi ini. Bukti kemudaratannya semakin banyak kita rasakan. Sebagai contoh kecil, Radar Banjarmasin di bulan Oktober yang lalu mewartakan bahwa banyak rumah tangga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu hancur gara-gara judi slot, kecanduan judi online. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, orang-orang yang kita cintai dan keluarga kita dari khamar dan judi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.